Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom. Apa kabar seluruh jemaat HCC yang luar biasa? Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Tuhan masih memelihara hidup saya dan saudara. Biarlah di pagi hari ini kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, HCC Families, Tuhan kita adalah Bapa yang sungguh baik. Dia juga punya banyak cara untuk menyenangkan anak-anaknya. Dia punya 1001 cara untuk memberikan kejutan-kejutan buat setiap anak-anaknya. Bukan hanya kejutan yang menyenangkan hati saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah dengan caranya dan di waktu Tuhan yang tepat buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa dan engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Thank you Jesus. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat kebaikan Tuhan, buat berkat-Mu yang kami nikmati setiap hari. Dan hari ini kami punya kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, Kau mengurapi kami, Kau menolong kami, agar kami bukan hanya mendengar, tapi kami dapat memahami, bahkan menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom HCC Families. Dimanapun Anda berada hari ini, saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan tetap diberkati Tuhan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Saya berdoa saudara tetap kuat dan setia dalam berpuasa. Meskipun mungkin ada sempat bolong 1 hari atau 2 hari, saya mendorong saudara untuk tetap bangkit lagi, tetap memulai lagi. Jangan jadikan alasan bolong 1 hari untuk tidak berpuasa di puluhan hari berikutnya. Saya percaya kita bisa memulai lagi, kita bisa maju lagi. Amin, saudara. Hari ini saya ingin share pada saudara Galatia 6 ayat yang ke-8. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Katakan amin, saudara. Ada 2 sisi ya. Menabur dalam daging, menuai kebinasaan dalam dagingnya. Menuai dalam roh akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saya percaya kita semua rindu untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang kekal. Katakan amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita harus menabur di dalam roh. Kita tahu bahwa kedagingan itu bertentangan dengan roh. Kalau kita baca kitab Galatia banyak menjelaskan tentang apa itu kedagingan dan apa itu roh. Seolah-olah ada manusia daging dan manusia roh yang saling berlawanan di dalam diri kita. Tetapi keduanya hidup di dalam kita. Dan setiap hari kita bergumul dengan keduanya. Apakah akan mengikuti keinginan daging atau keinginan roh? Hasil akhirnya selalu ditentukan oleh siapa yang lebih kuat. Apakah kedagingan kita lebih kuat atau rohani kita lebih kuat? Ditunjukkan dari setiap pilihan atau tindakan yang kita ambil di dalam hidup kita. Kalau kita selalu mengikuti keinginan daging atau yang bertentangan dengan Tuhan atau menjauhkan kita dari Tuhan, kita sedang menabur dalam manusia daging kita. Tetapi ketika kita melakukan apa yang membangun roh kita, kita sedang menabur di dalam roh. Dan ketika kita menghadapi keadaan atau hal-hal di hidup kita, kita bisa menilai apakah di hidup kita masih lebih kuat kedagingan atau rohani kita. Misalnya kita lagi di jalan, ada clash dengan orang di jalan. Apakah kita begitu mudah untuk marah atau berkata-kata kasar atau berteriak? Apakah kita pribadi orang yang mudah sekali untuk dipicu amarahnya? Atau apakah kita orang yang sangat tergantung atau kecanduan terhadap satu hal? Atau apakah kita sangat sulit untuk mengendalikan diri? Itu adalah pertanda kalau manusia daging kita lebih kuat daripada manusia roh kita. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa membangun manusia roh kita? Karena kita tahu ketika kita punya manusia roh yang lebih kuat, maka bisa dilihat dari setiap keputusan yang kita ambil. Ketika kita diajak untuk ayo kita ke gereja, terus tubuh ini lelah, berat sekali mau ke gereja, tetapi kita tetap mengambil keputusan untuk pergi ke gereja. Itu tanda bahwa manusia roh kita masih punya kekuatan untuk mendorong kita, keputusan kita untuk tetap pergi ke gereja. Misalnya disuruh melayani, sudah melayani di ibadah 1, 2, dan 3. Diajak lagi untuk bolehkah tolong untuk pelayanan lagi di ibadah 4. Daging ini meronta-ronta, tetapi kita tetap katakan, ya saya terima pelayanannya. Saya mau berkorban, mau sacrifice untuk melayani lagi, untuk melayani lebih. Itu bertanda bahwa kita punya manusia roh yang lebih kuat. Karena ketika daging kita bilang tidak, roh kita bilang iya, dan hasil akhirnya adalah iya, artinya manusia roh kita masih lebih kuat. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun manusia roh? Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, dengan berdoa. Kemudian membaca firman, memuji dan menyembah Tuhan, dan juga berpuasa. Seperti yang hari ini kita lakukan di Fast 21. Kita sedang membangun manusia roh kita. Saat berpuasa, kita melemahkan kedagingan kita dan membangun manusia roh kita.
Oleh karena itu, pastikan saudara, saat saudara berpuasa jangan hanya menjauhi kedagingan, tetapi pastikan saudara juga membangun manusia roh saudara. Ketika saudara berpuasa, pastikan jangan hanya tidak makan, tetapi baca firman. Jangan hanya meninggalkan kebiasaan buruk, tetapi mulailah kebiasaan baru untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Jangan hanya meninggalkan kedagingan, tetapi mari mendekat kepada kegiatan yang membangun kerohanian saudara. Supaya ketika kedagingan saudara melemah, roh saudara bangkit dan semakin kuat. Amin saudara. Saya percaya dan berdoa biar saudara semakin membangun manusia roh saudara. Dan lewat Fast 21, doa puasa 21 hari ini, saudara akan lahir dengan sebuah kekuatan baru, manusia roh yang sangat kuat. Sehingga saudara tidak lagi dikendalikan oleh keinginan daging saudara, tetapi manusia roh saudara yang selalu mengambil alih. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan hari ini. Kami mau Tuhan untuk lebih lagi membangun manusia roh kami. Dan kami mau untuk melemahkan manusia kedagingan kami. Kami mau mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Semua hal-hal duniawi yang menabur di dalam daging kami. Dan kami mau mulai menabur di dalam roh. Karena kami mau menuai hidup dan menuai hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang mengikuti program Fast 21 hari ini. Biar roh mereka semakin bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Biar roh mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Dan biar hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Kami bersyukur dan berserah hanya kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.